menit, Dek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera Untuk kita semua, salam sehat. Baiklah, saya Amin. coba memaparkan peran Dinas Perikanan menekan stunting di Kota Palembang. Pertama, mungkin kita harus terlebih dahulu harus tahu apa itu stunting. Mungkin teman sudah tahu, stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurang sebentar dengan kurangnya tinggi. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Berikut, yang stunting. Penyebab stunting adalah ada beberapa penyebab stunting. Satu, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Yang kedua, kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia yang mahal. Ketiga, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang keempat adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Berikut, analisis masalah, kurangnya pengetahuan ibu mengenai masalah kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Kelas ibu hamil merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan saat kehamilan. Materi yang diberikan pada program kelas ibu hamil salah satu tentang perawatan kehamilan. Dua, terutama dan penyiapan dan pemenuhan gizi masa hamil. Implementasi kelas ibu hamil diharapkan mampu mengubah perilaku ibu hamil dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan gizi ibu hamil dan kunjungan ibu hamil. Berikut, kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia yang mahal. Solusinya yaitu sosialisasi program Gemar Ikan untuk generasi sehat dan cerdas yang dilakukan oleh Dinas Perikanan melibatkan chef dan para pelaku usaha makanan untuk membuat inovasi menu makanan berbahan dasar ikan dan dikreasikan dapat membuat masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi ikan dengan harga yang terjangkau. Berikut, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan dan postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Solusinya, kenyataan yang dihadapi adalah belum idealnya tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat yang tersebar di seluruh pelosok daerah atau puskesmas, menyebabkan informasi mengenai gizi ibu hamil, bayi, dan anak-anak belum dapat tersampaikan dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan ibu dan anak karena tenaga bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan di puskesmas. Berikut, dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan pada tahun 2023, jumlah tenaga kesehatan di Kota Palembang, terutama yang jadi perhatian sangat fokus kita ini yaitu di tenaga bidan dan perawat. Saat ini pemerintah harus menambah jumlah tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat melalui jalur rekrutmen CPNS dan P3K. Yang kedua, menambah fasilitas kesehatan. Dari dua jenis dari dua kategori ini bidan dan perawat ini untuk di Kota Palembang masih sangat kurang untuk mensosialisasikan dan membantu ibu-ibu dalam pemahaman masalah stunting. Berikut, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Solusinya, walaupun berjuluk Vanessa dari timur yang erat hubungannya dengan sungai, warga Palembang di Sumatera Selatan masih kesulitan mendapat air bersih. Bahkan andalan sumber air, yakni Sungai Musi, kian tercemar. Langkah cepat pemerintah diperlukan agar kelangkaan air bersih tidak meluas. Berikut, supaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman, pemerintah pusat telah melakukan kerjasama
dengan multi pihak seperti yang dilakukan Kota Palembang melalui proyek Palembang City Sewerage Project atau PCSP dan program Australia Indonesia Infrastruktur Grant for Sanitation SIIG. Ya ini proyek IPAL, instalasi pembuangan air air limbah. Yang berikut penyediaan air bersih, pengelolaan sampah terpadu, pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan restorasi sungai. Demikian sedikit paparan dari kami. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Pak Ahmad, coba Apakah ada pertanyaan? slide yang penjelasan itu Pak Ahmad. Tadi kan baru judulnya saja yang kelihatan. Oh, di paparan ya? Ya, di paparan. Slide penjelasan tentang stunting dulu. Sebentar. Yang mana, Pak? Halaman kedua apa ketiga itu? Nggak kelihatan. Itu. Model stunting. Ya, stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Artinya, pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti sudah pendek. Seperti itu logikanya. Nah, di daerah kami, Pak Ahmad, stunting bukan hanya saja dari kurangnya apa ya, kok kurang besar Pak Ahmad, besarkan lagi ini, nggak kelihatan tulisannya. Oh, baik-baik. Bentar. Di Zoom ya. Ya. Penyebab stunting kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Nah ini poin pertama ini sangat penting sekali menurut saya, kurangnya pengetahuan ibu atau ayahnya mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Saya pernah memperdebatkan ini tentang hasil produk ya. Ya, stunting itu anak itu kan hasil produk nih. Ya. Produk perkawinan kan adalah anak. Nah, selama ini dari pihak yang pembuat produk itu adalah ya KUA, ya seperti para kades yang pembuat NA. Dia tidak pernah namanya memberikan edukasi, hei bapak ibu adik nanti hasil produknya harus seperti ini. Tidak pernah namanya mereka memberikan edukasi yang seperti itu. Makanya benar sekali kurangnya pengetahuan ini karena dari pembuat produk itu tidak pernah memberikan edukasinya. Hanya yang diberikan saja masalah tentang di KUA tersebut, masalah salah lah, masalah terus digauli lah dan lain sebagainya, salah 1, 2, 3. Nah, itu seperti, tapi dia tidak pernah menyinggung hasil produknya seperti apa nanti. Nah, seharusnya dengan kurang pengetahuan ini, tolong yang pembuat produk ini tambahkan lagi lah bahasanya. Bapak, ibu, adik, hasil produknya harus seperti ini, jangan sampai stunting. Itu usulan dari saya sempat seperti itu, harus memberikan peran edukasi. Memang sih tidak ada yang bisa melarang kalau dia seandainya sudah di bawah umur terus melakukan hubungan seperti layaknya suami istri dan terjadinya kehamilan, tentu tetap akan dinikahkan dan pasti kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan gizi sebelum hamil maupun sudah hamil. Namanya ada problem lah itu. Terus yang kedua, perlunya akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia mahal. Sebenarnya tidak perlu harus mahal, Pak. Ada juga yang
seperti Pak Ahmad, ikan sebenarnya bisa juga yang murah, tidak perlu harus mahal. Kalau kita beli ikan kakap ya pasti mahal, Pak. Nah, terus keterbatasan layanan kesehatan termasuk layanan ANC, anti natal care, pelayanan kesehatan ibu dan masa kehamilan. Nah, ini lucu juga nih perannya Pak Ahmad. Setelah bapak ibunya, orang tuanya tersebut mengetahui anaknya tidak adanya perkembangan, justru mereka tidak akan datang ke tempat kesehatan. Itu lucunya. Mereka malu ke posyandu, terus ke puskesmas dan lain sebagainya. Mereka nggak bakal datang karena mereka takut akan dibully dan lain sebagainya, akan ditanya dan lain sebagainya. Sering kejadian seperti ini sampai kena marah, kenapa kamu tidak ikut posyandu? Posyandu lo dapat makanan tambahan dan lain sebagainya. Nah ini juga balik-balik lagi ke kurangnya pengetahuan ibu, karena itu tadi mereka malu untuk anaknya stunting, itu mereka sangat malu, sehingga kami dari tim puskesmas juga PLKB mendatangi ke rumahnya untuk memberi edukasi, mereka harus datang ke posyandu, minimal posyandu. Jadi adalah dari bidan desa itu ada pelaporan bahwa di desa tersebut atau tersebut ada stunting yang harus sebelum mereka menginjak 5 tahun, jadi mereka harus digenjot gizinya supaya tidak stunting. Nah ini Pak, ini bukan keterbatasan layanan sebenarnya Pak Ahmad, hanya keterbatasan Ya, orang tuanya tidak mau datang ke tempat pelayanan kesehatan karena malu seperti itu. Nah, untuk yang kurangnya air bersih dan sanitasi ini masuk akal sekali. Contohnya WC-nya masih bersih cemplung, terus orang tuanya masih merokok dalam ruangan dan lain sebagainya. Ini sudah merupakan penyebab-penyebab stunting yang notabene tiap hari di desa itu mengalami hal seperti ini, Pak. Mungkin itu saja baik. Pak Ahmad. Yang lainnya silahkan. Terima kasih Pak Made. Mungkin Sama-sama. yang lain? Kalau menurut Sedikit menambahkan Pak Ahmad, ya boleh silakan Bu. di Assalamualaikum. poin ini bisa ditambahkan Pak Ahmad sekadar tambahan ini apa Baik itu Bu. stunting, dan ditambahkan situ kondisi gagal, apa yang dimaksudkan stunting tadi. Stunting tadi, nah, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, Oke, baik Bu. terutama terutama pada 100 hari kehamilan. Baik Bu. Ada 100 hari Terima kasih Bu masukannya. pertama kehamilan dan sampai dengan anak umur 2 tahun atau 730 hari. Itu ditambahkan di sana Pak Ahmad. Baik Bu. Tambahkan kategorinya, objeknya tinggi per panjang, badan terhadap umur dengan Z-score Z-score 2 SD standar baku WHO. Coba tambahkan di situ nantinya. Ya, baik Bu. Iya, Nanti akan diperbaiki Bu. ini hasil dari kemarin Melok juga di pertemuan di Santing audit itu ada penyampaian dengan Santing itu ya 10 hari dimulai dari masa kehamilan yaitu 270 hari sampai anak umur 2 tahun atau 730 hari. Tambahkan baik Pak Ahmad, tolong di pengertian daripada Santing itu. Ya, terima Baik. kasih Pak Ahmad. Baik, makasih Bu masukannya Bu. Oke. Tapi mungkin sedikit tambah masukan juga kali Pak Ahmad. Karena kan Baik tadi Bu. kita juga waktu materi Ibu kan berdasarkan kita hanya harus berdasarkan based on data. Ini tadi udah bagus sih penyebab stunting kita sudah ada sumber data itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi data-data yang kita ambil itu ada sumber datanya itu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Baik, nanti akan linknya benar Pak. Seperti yang disampaikan oleh Bu Asdia tadi, mungkin link-linknya mungkin bisa dimasukkan, tapi link-linknya kita tampilkan karena kita hanya jangan berdasarkan
Nah, kayak ini kan sudah ada nih Pak. Nah, ini sudah bagus sih. Baik, Uh-uh. Karena kita sudah berdasarkan based on data. Jadi tidak semata-mata kita ambil data narasi-narasi, tapi kita sudah didukung oleh based on data. Mungkin itu aja sih Pak. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak atas masukannya akan segera kita perbaiki itu Pak ke depannya Pak. Ya. Mungkin Boleh sekian saja menambahkan Bapak sedikit Ibu. Pak Ahmad ya? Boleh, 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 boleh. Boleh juga di sana di PowerPoint itu tambahkan Pak Ahmad perbedaan antara gizi buruk dengan stunting Pak Ahmad. Baiknya. Angka, Perbedaan antara gizi buruk dengan stunting. oke, baik Bu, lagi masukin Bu. Hmm. Terima Lagi kasih kami masukannya Bu. kirim Bu, Pak gizi buruk, yang stunting itu apa, gizi buruk itu juga apa, stuntingnya apa, nanti saya share juga ke Pak Ahmad ya. Baik, baik, baik. Hmm. Mungkin cukup Bu, Bapak Ibu sekalian atas Ya, penjelasan saya sedikit ini. Saya ucapkan terima kasih. Eh, Mungkin kita kembali lagi ke moderator, Pak Beta, silakan. Oke, mungkin ini masalah tugas kelompok kita, Pak. Mungkin nanti akan kita perbaiki lagi, Pak Ahmad. Mungkin sesuai dengan arahan dan pemasukan dari Bapak atau Ibu. Mungkin itu. Baik, Pak Mada, ada masukan lagi? Cukup? cukup Pak. Ibu Asdia, kalau tidak, mari Cukup kita Pak. tutup. Terima Kita kasih. ucapkan lapas Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.